Nah, sedangkan zakat fitrah atau zakat fitri ini kita berikan untuk mencukupi mereka pada saat Idul Fitri saja. Ya, itu sasarannya seperti itu. Makanya jangan diganti dengan yang namanya uang. Kalau uang kita katakan itu berkaitan dengan zakat mal atau zakat harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma ja'alna minal ladzina shamu ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minal ladzina qamu ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minal ladzina qamu lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa zakatana wa sadaqatana wa tilawatana al-Qur'an. Ya Rabbana innaka antas sami'ul alim. Ya Rabbana innaka mujibus sa'ilin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbalan. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Faruq yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mendapatkan Ramadan di hari yang ke-29 tahun 1443 Hijriyah, yang dimana ini di ujung daripada bulan Ramadan ini. Artinya jika nanti malam terlihat hilal, berarti kita besok beridul fitri. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh hingga bisa mensempurnakan Ramadan di tahun ini dan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Dan jika sekiranya Allah Jalla Jalaluh mencukupkan bahwasannya ini Ramadan yang terakhir buat kita, kita berharap, kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, apa yang kita lakukan selama ini berkaitan dengan amalan dan ibadah, wabil khususnya di bulan Ramadan ini, Allah Jalla Jalaluh terima dan Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla Jalaluh di padang mahsyar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, di penghujung Ramadan ini kita ingin membahas pembahasan yang ringan saja. Temanya dibikin menarik, bingkisan lebaran. Itu berkaitan dengan amalan
menjelang Idul Fitri ini. Yang kita bahas cuma dua. Pertama berkaitan tentang zakatul fitri atau zakat fitrah atau zakat al-at'imah. Yang kedua nanti berkaitan tentang masalah takbiran. Yang pertama berkaitan tentang masalah zakatul fitri. Diistilahkan dengan istilah zakatul fitri dikarenakan kita mengeluarkan zakat tersebut di waktu adanya Idul Fitri, yaitu tepatnya di tanggal 1 Syawal. Meskipun berkaitan tentang mengeluarkan zakat fitri tersebut terbagi menjadi dua. Ada waktu jawaz, waktu boleh, yaitu 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Ya, sebagian ulama mengatakan 2 hari ya atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Dan ada waktu sunnah. Waktu sunnah itu nanti jika sekiranya takdirnya terlihat hilal ya nanti malam dengan info dari hukumah atau walil amr ya dari pemerintah, maka berarti kita mulai mengeluarkan zakatul fitri kita untuk waktu sunnahnya dari nanti malam sampai nanti menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri. Dari sinilah muncul istilah zakat ya tersebut dengan istilah zakatul fitri. Diistilahkan zakat fitrah. Fitrah itu kan artinya suci. Memang istilah ini tidak ada dalam hadis Nabi SAW, tetapi itu bersesuaian dengan hadis Nabi SAW, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim anil lagwi wa rafas. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri itu tujuannya tidak lain untuk memberikan makanan buat golongan fakir dan miskin, dan tujuan yang keduanya tidak lain untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kelalaian yang mereka lakukan dan dari khilaf yang mereka lakukan selama Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini atau selama Ramadan ini bisa jadi di antara kita ini ada sesuatu yang sifatnya khilaf yang kita lakukan. Ya, tidak sempurna. Kadang mata kita tidak terjaga, kadang lisan kita, kadang telinga kita yang tidak terjaga. Nah, untuk mensucikan itu semua tidak lain adalah dengan kita mengeluarkan zakatul fitri. Maka muncullah istilah zakatul fitri itu dengan sebutan zakat fitrah. Kemudian ada lagi yang mengistilahkan dengan sebutan zakatul al-at'imah, zakat makanan. Karena memang zakat yang kita keluarkan dengan istilah zakatul fitri tersebut yang kita berikan kepada fakir miskin, golongan fakir dan miskin ini menerimanya adalah berwujud al-qutul baladi, makanan pokok negeri setempat. Kebetulan di negeri kita makanan pokoknya adalah beras. Nah, itu yang kita berikan kepada golongan fakir dan miskin sebagai zakat fitri atau zakat fitrah kita. Tidak boleh diganti dengan uang. Karena kalau uang itu ya itu berkaitan dengan zakat mal atau zakat harta, dan sasarannya nanti tidak kita dapatkan. Karena tujuan daripada zakat fitri atau zakat fitrah tersebut untuk mengenyangkan orang-orang fakir dan miskin pada saat terjadinya Idul Fitri, agar mereka itu merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan. Kalau mereka misalnya bertanya, kan uang lebih manfaat daripada makanan misalnya, kita katakan benar bahwasannya ya uang lebih bermanfaat daripada makanan. Dia bisa menggunakan itu uang dengan sesuai dengan hajatnya. Tapi ya kita katakan sasaran daripada zakatul fitri itu khawatirnya tidak didapatkan. Bisa jadi dengan uang tersebut dia gunakan berkaitan tentang hal-hal yang sifatnya tersebut maksiat. Bisa diberi dia belikan hal-hal yang sifatnya tersebut nggak ada kaitannya dengan Idul Fitri. Beli petasan
atau misalnya hal maksiat, rokok, atau hal-hal yang lain. Ya, subhanallah, kalau alasan misalnya uang karena kefakiran yang ada pada mereka, di zaman Nabi juga ada yang namanya orang fakir dan miskin. Pertanyaannya, orang fakir dari kalangan para sahabat ridwanullah ajmain itu ya lebih fakir daripada kita. Kesengsaraannya itu lebih daripada kita. Tidak pernah ada satu athar atau satu hadis yang menjelaskan Nabi kita Muhammad SAW itu menganjurkan dari kalangan para sahabat ketika mereka mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah diganti dengan uang. Tapi ya Rasulullah mengatakan dengan bahasanya Nabi kita Muhammad SAW, makanan. Ya, dan itu yang diterangkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar, hadis Abdullah ibnu Abbas. Ya, sa'an min tamrin, sa'an min sya'irin, satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum, dan seterusnya. Ya, dan di sini menunjukkan bahwasanya kita kembali kepada kaidah yang ada. Zakat itu kan terbagi menjadi dua, ada zakat mal, zakat harta. Kalau kita ingin mengayakan mereka, kita ambilkan dari zakat mal, ya, untuk mencukupi kebutuhan mereka setahun full. Ya, adapun berkaitan dengan kecukupan pakaian, tempat tinggal, itu zakat mal, bukan berkaitan tentang zakat fitri atau zakat fitrah ini. Nah, sedangkan zakat fitrah atau zakat fitri ini kita berikan untuk mencukupi mereka pada saat Idul Fitri saja. Ya, itu sasarannya seperti itu. Makanya jangan diganti dengan yang namanya uang. Kalau uang kita katakan itu berkaitan dengan zakat mal atau zakat harta. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan zakat fitri ini. Ya, hikmah kenapa kita disuruh untuk diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri? Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sa'im min al-lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Di sini ada dua disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas. Hikmahnya, diwajibkan zakatul fitri tersebut tidak lain untuk mensucikan orang yang berpuasa dari khilaf dan kelalaian yang mereka lakukan, dari perkara-perkara sia-sia dan perkara kekejian yang mereka lakukan selama berpuasa. Yang kedua, tujuannya wa tu'matan lil masakin, untuk memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin, agar mereka pas waktu terjadi Idul Fitri tidak meminta-minta lagi. Kita cukupkan makanan mereka pada waktu Idul Fitri tersebut. Cuma subhanallah ya, di tempat kita bukannya mereka berhenti untuk mengemis dan meminta-minta, tapi tetap datang ya pas waktu Idul Fitri. Subhanallah. Nah, ini harus kita pahamkan sama mereka tersebut. Sudah kita cukupkan berkaitan dengan ya makanan, seharusnya kan mereka itu berhenti untuk meminta-minta. Kemudian hukum daripada zakatul fitri. Zakatul fitri itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebagian ulama beranggapan kewajiban zakat fitri itu ya telah mansuh, tapi dalil yang mereka gunakan itu tidak sahih ya, dan juga tidak sharih, tidak jelas dan tidak benar. Mansuh itu artinya dihapus dari hukum wajib cuma sebatas sunnah, tapi yang benar hukumnya tetap apa? Wajib. Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah rahmatan wasi'ah itu mengutip adanya ijma ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakatul fitri. Beliau mengatakan ya ijma atau telah sepakat semua ahli ilm ya, para ulama yang kami pahami tentang keilmuan mereka, mereka semua mengatakan bahwasanya sadaqatul fitri atau zakatul fitri itu adalah hukumnya wajib. Nah, siapa yang wajib itu yang mengeluarkan? Nah, zakat fitri itu wajib bagi setiap muslim. Ya, di sini sepakat ulama untuk orang yang kaya, yang mampu secara finansial itu wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Pertanyaan, si miskin, fakir yang juga mereka itu mendapatkan zakatul fitri, apakah mereka itu wajib mengeluarkan zakatul fitri ataukah tidak?
Sebagian ulama mengatakan bahwasanya golongan fakir dan miskin ini karena ketidakmampuan membuat gugur kewajiban tadi tersebut. Karena kan memang orang fakir miskin juga berpuasa. Tujuan daripada zakatul fitri itu untuk apa? Untuk mensucikan, kan, membersihkan kekhilapan-kekhilapan yang dilakukan selama Ramadan ini. Pertanyaannya, si fakir, si miskin itu wajib atau tidak? Nah, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Mereka itu memandang tentang kemampuan yang ada. Ada yang memandang kemampuan itu kalau mereka bisa mencukupi dirinya selama 1 tahun full. Ya, ada juga yang mengatakan kemampuan itu kalau mereka sudah mengeluarkan zakat mal, zakat harta. Zakat mal, zakat harta itu kita tahu kalau kita memiliki harta entah rupiah, dolar dan seterusnya, memenuhi 2 syarat utamanya, yaitu nisab dan haul. Nisab itu kadar, nilai atau jumlah yang Allah Jalla Jalaluhu tentukan. Seperti emas yang 24 karat, itu wajib kita keluarkan zakatnya ketika kita punya emas yang 24 karat 85 gram emas. Ketika kita baru punya emas 50 gram misalnya, tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Belum sampai nisabnya. Sekarang 1 gram emas yang 24 karat 900 ribu. 900 ribu kali 85 berarti 76.500.000 rupiah. Jika bapak atau ibu punya rupiah 76.500.000 rupiah, baru terkena wajib zakat. Kenapa? Nisabnya sudah sampai. Artinya Ustadz, kalau Anda punya tabungan cuma 50 juta wajib zakat enggak? Tidak. Kenapa? Nisabnya belum sampai, kan, seperti itu. Nah, yang kedua syaratnya yang 76.500.000 rupiah itu sudah berputar 1 tahun. Berarti antum dianggap orang kaya. Kata Al-Imam Abu Hanifah dan juga dari kalangan pengikut beliau dari kalangan madhab Hanafi, bahwasanya orang punya kemampuan itu termasuk wajib zakatul fitri itu kalau sudah punya kemampuan seperti itu. Nah, tapi pendapat mereka itu dilemahkan oleh kalangan mayoritas ulama. Kalangan mayoritas ulama beranggapan orang yang sanggup untuk mencukupi hari-harinya meskipun kekurangan, karena kan untuk mustahikuz zakat yang menerima zakat mal itu kan 8 golongan. Golongan pertamanya itu kan fakir, golongan yang kedua itu miskin. Golongan fakir ini lebih sengsara daripada golongan miskin. Ada sekitar 15 pendapat ulama tentang khilafnya antara fakir dan miskin. Kesimpulannya, orang fakir itu tidak punya kebutuhan primer. Sandang, papan, pangan, nggak ada. Makan susah, tempat tinggal nggak ada, pakaian juga ya itu saja. Itu fakir. Tapi kalau miskin, kebutuhan primer masih ada. Makan insyaallah meskipun al-azifi ya seadanya, ya dia masih bisa makan lah. Rumah meskipun di gang sempit, alhamdulillah masih ada. Pakaian meskipun tidak bermerek masih bisa beli. Itu miskin. Tapi kebutuhan sekundernya yang nggak ada. Pingin menyekolahkan anak nggak ada fulus, ya kan? Subhanallah. Kenapa anak antum nggak sekolah? Nggak ada fulus, Ustaz. Sekolahan pada mahal-mahal nih, gimana? Udah antum ya. Mana anak antum kita bantu insyaallah berkaitan tentang menyekolahkan anak. Nah, ini apa? Miskin nih orang. Sakit. Kemana si fulan? Sakit. Kita tanya, kita datangi. Kenapa antum kok nggak berobat? Ya Ustaz, nggak ada fulus. Ya kan, seperti itu. Ini miskin. Kemudian ya mereka golongan fakir dan miskin ini diterangkan oleh para ulama. Mereka inilah 2 golongan yang berhak menerima zakatul fitri ini, zakat fitrah ini. Sebagian ulama mengatakan 8 golongan, tapi yang benar wallahu a'lam bissawab 2 golongan. Nah, kesimpulannya dari mayoritas ulama beranggapan jika dia tersebut punya kemampuan ya dalam setiap harinya bisa makan, bisa minum dan seterusnya, itu mereka punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri. Jadi ukuran kemampuan, tolak ukurnya itu menurut mayoritas ulama dari kalangan madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali
adalah seseorang yang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah untuk satu malam, id dan siangnya. Jadi satu hari. Dalilnya Ustadz, hadis sahih dari sahabat yang mulia Sahal ibnu Hanzaliyah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastakthiru minan nar. Kata Nabi, barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki apa yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia memperbanyak dirinya untuk masuk ke dalam siksa api neraka. Artinya sudah punya kemampuan, ya, bisa makan, bisa minum, bahkan punya kemampuan, punya rumah, masih saja minta-minta. Ini bahaya ya, penyakit minta-minta ini. Kita punya izzah, punya kemuliaan. Kata Rasulullah SAW, syaraful mu'min, ya, bil qiyamul lail wal istighna ma fi aidin nas. Kemuliaan seorang muslim itu ketika dia mampu menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, dan dia sanggup untuk menahan dirinya, tidak meminta-minta dari apa yang ada di tangan manusia, ya kan, seperti itu. Kemudian disebutkan oleh An-Nufail, ya, dari tempat yang terpisah memperbanyak dirinya dari bara jahanam. Maka para sahabat ridwanullah ajma'in bertanya, ya Rasulullah, wa ma yughnihi, wahai Rasulullah, apa yang mencukupinya tersebut? Kemudian Nufail, ya, menjelaskan di dalam tempat yang lain atau di dalam keadaan yang lain, wa mal ghina alladhi la tanbaghi ma'ahu al-mas'alah. Ya, diterangkan oleh Nabi SAW, yang diterangkan oleh Nufaili tersebut, bahwasannya seukuran yang mencukupinya waktu pagi dan waktu sore. Artinya kalau kita masih bisa makan nih pagi sampai sore atau malam, berarti kita termasuk orang yang sanggup untuk mengeluarkan zakatul fitri. Seperti itu. Subhanallah. Kemudian diteruskan, qadru ma yughaddihi wa yughashihi. Kemudian dikatakan lagi, dia memiliki makanan yang mengenyangkan sehari dan semalamnya. Subhanallah, bisa ya. Saya nggak pernah ketemu orang yang nggak makan sama sekali. Mungkin antum, oh ada Ustaz, ada. Oke, kalau ada berarti dia nggak wajib tuh untuk melakukan zakatul fitri seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian dikatakan dalam keterangan yang lain bahwasannya an yakuna lahu sib'u yaumin wa lailatin aw lailati wa yaumin. Dia memiliki makanan yang mengenyangkan untuknya sehari dan semalam, atau 24 jam kalau bahasa kita. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 1629, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kemudian para ulama ditanya, ketika orang fakir miskin ini enggak punya kemampuan seperti itu tadi, maka kata mereka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri. Pertanyaannya lagi, kan dia menerima zakatul fitri itu banyak dari orang lain. Dari ana dapat, dari Ustadz Hafid dapat, dari Ustadz, ya, Muhammad dapat, dari Ustadz si fulan dapat, atau dari Pak ini dapat, Pak itu dapat. Banyak kan dia dapat. Bolehkah dia mengeluarkan zakat fitrinya dari beras-beras yang dia dapatkan dari kita-kita tersebut? Sepakat ulama, boleh yang demikian, tidak mengapa yang demikian. Artinya kan kita misalnya kena sibuk dengan kepenitiaan, dan kita Idul Fitri itu ingin terbebas lepas dari yang namanya tugas. Kita mengatakan 2 hari sebelum Idul Fitri kita sudah mendistribusikan zakat fitrah, ya, atau zakat fitri ini. Nah, mereka kan dapat nih 2 hari sebelum Idul Fitri ini. Kemudian dia bertanya, si fakir, si miskin ini, Ustaz, ana dapat beras banyak, boleh enggak jika sekiranya beras yang ana dapat itu ana keluarkan untuk zakat fitri ana dan buat zakat fitri anak istri ana? Dikatakan oleh para ulama, itu tidak mengapa yang demikian. Nah, kemudian berkaitan dengan yang wajib, tentu kita katakan yang punya tanggungan,
ayah atau suami, atau orang-orang yang dia tanggung. Misalnya kita punya asisten rumah tangga, dia hidup bersama kita, hari-harinya bersama kita, makan sama kita, ya, itu termasuk yang kita wajib keluarkan zakat fitrinya, sebagaimana dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, termasuk anak-anak kecil kita katakan wajib untuk kita keluarkan zakat fitrinya. Siapa yang wajib? Ayahnya, abahnya yang wajib mengeluarkan zakat fitrinya dia tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukum janin? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang janin. Kita punya istri lagi hamil. Ya, dia belum keluar nih, belum ya terlahir ke muka bumi ini. Apakah anak kita yang janin ini belum berwujud bayi, wajib juga kita keluarkan zakat fitrinya? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah orang tuanya juga wajib mengeluarkan zakatul fitri ataukah tidak? Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah dan juga Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Asri rahimahullah, beliau mengatakan sekelompok ulama berpendapat wajib zakat fitri atas janin. Tapi menurut beliau, kami tidak mengetahui dalilnya apa yang membuat mereka itu mewajibkan janin itu juga wajib mengeluarkan zakatul fitri. Yang benar, yang sahih, kata mereka berdua, bahwasannya untuk janin itu hukumnya sebatas mustahab, anjuran, artinya sunnah. Dan praktek itu dilakukan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika istrinya hamil, dia mengeluarkan zakatul fitri. Ketika ditanya, ini wajib atau tidak? Kata Utsman menjawab, ini sekedar anjuran atau mustahab. Wallahu a'lamu bissawab. Nah ini hukum-hukum ya berkaitan tentang masalah siapa yang mengeluarkan zakatul fitrah. Suami membayarkan zakat fitri bagi dirinya dan bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Suami wajib mengeluarkan zakat fitri ya untuk istrinya, ayah wajib mengeluarkan zakat fitri untuk anak-anaknya. Para ulama berbeda pendapat, apakah setiap orang wajib membayar zakat fitri dari dirinya sendiri sehingga seseorang istri juga wajib membayar zakat fitri bagi dirinya sendiri. Artinya kosnya itu uangnya dari istri sendiri. Ketika misalnya malam-malam ini kebetulan takbiran, ya, kemudian kita cuma mengeluarkan zakat fitri kita saja, istri kita biarkan. Dia protes sama kita. Ya, subhanallah, kok aku nggak dikeluarkan zakat fitrinya? Kan kamu ada fulus. Ya, kan kita kasih per pekan berapa? 3 juta. Subhanallah, tabungan banyak. Ya kan, seperti itu. Keluarkan sendiri deh. Apakah model begitu gitu kan? Itu kan memang kalau dalam tanda kutip suami yang nggak ada hati banget seperti itu. Cuma itu dibahas oleh ulama seperti itu. Apakah itu uang dari istri ataukah uang kita seperti itu? Nah, ataukah suami atau ayah ini menanggung seluruhnya seperti itu? Nah, itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan suami wajib membayar zakat fitri bagi dirinya dan orang-orang yang dia tanggung, istrinya, anak-anaknya, termasuk asisten rumah tangga yang ada di rumahnya tersebut. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama. Dalilnya bahwa suami wajib menanggung nafkah istri dan keluarganya itu berdasarkan athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar. Bahkan hadis ini Abdullah ibnu Umar mengatakan begini, qala, berkata, amara Rasulullah SAW bisadaqatil fitri anis sagiri wal kabir wal hurri wal abdi mimman tumawwinun. Ya, bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan sedekah fitri itu dari anak kecil dan orang tua, orang merdeka dan budak. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakat fitri tersebut adalah orang-orang yang kalian tanggung. Artinya kita yang menanggung mereka, istri kita tanggungkan, jelas. Subhanallah. Tapi saat zaman sekarang, anak malah ditanggung oleh istri anak. Gimana? Apakah istri wajib? Nah, tentu kita katakan kembali kepada asal. Kita sebagai laki-laki ini, kita inilah yang wajib memberikan nafkah, bukan istri kita. Meskipun istri kita bekerja, ya, hari-harinya lebih banyak uang istri untuk bayar listrik, bayar pendidikan anak dan seterusnya. Kebanyakan istri. Kita cuma ikut membantu aja. Ibarat kata nebeng ya, sama istri kan seperti itu.
Nah, tidak bisa membalikkan keadaan. Oh, yang wajib itu istri ana deh, dia yang mengasihkan nafkah kok. Kan ada yang terbalik, yang kerja istrinya, yang bertetapas lakinya. Kan ada seperti itu. Yang begawi bininya, yang masak-masak itu suaminya. Bahasanya sih itu menunjukkan suami yang sangat romantis sekali. Ya, itu cuma sekedar pelarian saja ya, untuk sekedar memuaskan hati, padahal itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam ini. Nah ini pendapat yang pertama mengatakan yang wajib ya kita sebagai laki-laki, entah sebagai suami atau ayah. Pendapat yang kedua, sekelompok ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, kemudian Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat seorang istri membayar zakat fitrinya sendiri. Ya, sendiri. Anti punya fulus, ikam ada duit kan, bayar sendiri deh, kan seperti itu bahasa kita. Nah, mereka membawakan dalil dan hujjah dari hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar juga radhiyallahu anhuma, an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, farada Rasulullah sallam zakat al-fitri sa'an min tamrin sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wadh-dzakar wal unsa was-saghir wal kabir minal muslimin. Disebutkan Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Ini kinayah makanan, karena makanan pokok mereka pada zaman itu adalah yang terkenal apa? Kurma dan gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada budak, hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan kaum muslimin. Kata para ulama, di antaranya komentar Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ini menunjukkan bahwa zakat fitri merupakan kewajiban tiap-tiap orang pada dirinya. Dalam hadis ini disebutkan kata wanita, ya, kata wanita, wal unsa, ya, wanita, sehingga dia wajib membayarkan zakat fitri bagi dirinya sendiri, baik sudah bersuami ataupun belum bersuami. Tetapi pendapat ini dibantah, bahwa disebutkan wanita tidak berarti dia wajib membayarkan zakat fitri bagi dirinya, karena di dalam hadis ini juga disebutkan budak dan hamba sahaya dan anak-anak kecil. Dalam masalah ini sudah dimaklumi jika keduanya ditanggung oleh siapa? Oleh orang tuanya atau oleh tuannya. Berarti menunjukkan istri kita, ya, siapa yang menanggung? Ya kita lah. Bakhil banget antum dalam masalah yang seperti ini, tidak mengeluarkan. Paling berapa? 3,5 liter berapa sekarang? 50.000 cukup? Cukup ya. Ya, artinya 50.000 aja bakhil, hitung-hitungan. Ya kan seperti itu. Jangan, kita ini paling baiknya berinfak, bersedekah sama anak istri. Ya, kalau zakat kan nggak boleh. Nah, paling bagusnya kita kenyangkan tuh anak istri kita supaya dia bahagia. Jadi dia nggak macam-macam, nggak banyak bersarik-sarik pian-pian ini gitu kan. Karena dia itu bersarik-sarik karena nafkahnya kurang. Jadi bersarik-sarik kadang kan, disuruh kadang sabar. Ustadz ini bilang sabar. Ya, nggak dimakan tuh sabar kan seperti itu. Nah. Taib. Walhasil ikhwan wa akhwati fid din a'azani wa a'azakumullah, kita yang menanggung. Nah, kemudian kasus-kasus jika ada seseorang meninggal hari ini nih, sebelum tenggelam matahari, takdirnya besok Id, wajib enggak ya keluarganya, entah ayahnya, entah suami ya atau siapapun yang menanggung dia mengeluarkan zakat fitri untuk dia? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan Ramadan secara sempurna. Tapi kalau dia meninggal malam takbiran, berarti wajib nih keluarganya untuk mengeluarkan zakatul fitri. Kenapa? Karena mendapatkan Ramadan secara full, sempurna. Yang kedua, jika sekiranya ada anak yang terlahir sebelum tenggelam matahari hari ini, wajib enggak abahnya mengeluarkan zakat fitri untuk si bayi tadi itu? Wajib. Kenapa? Karena dia mendapatkan Ramadan. Tapi kalau sekiranya malamnya pas lahirnya itu malam lebaran atau malam Idul Fitri, ya, malam takbiran, wajib enggak abahnya mengeluarkan zakat fitri untuk si bayinya tadi itu? Tidak. Sunnah saja, hukumnya mustahab, anjuran. Kenapa? Karena dia tersebut tidak mendapatkan Ramadan. Jelas ya? Kasus yang ketiga, jika sekiranya ada non-muslim atau kafir masuk Islam sebelum tenggelam matahari, datang ke Masjid Al-Faruq, kemudian mencari Ustadz Hafid, ingin masuk Islam.
kemudian disaksikan oleh kita, dia masuk Islam. Subhanallah, 1 jam setelah itu tenggelam matahari, artinya waktu berbuka puasa. Si mu'alaf tadi wajib nggak mengeluarkan zakatul fitri? Wajib, meskipun dia tidak berpuasa. Kenapa? Dia mendapatkan bulan Ramadan. Tapi kalau sekiranya dia tersebut masuk Islamnya pas malam Lebaran, ba'da maghrib datang mau menyatakan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak wajib. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mendapatkan bulan Ramadan. Jika seseorang menikah di hari terakhir Ramadan, boleh nggak sih menikah di bulan Ramadan? Boleh aja bagi yang bakhil-bakhil menikah di Ramadan. Ada sahib dulu, subhanallah, menikah pas di pagi Ramadan. Dia sengaja betul, subhanallah, antum ini nggak salah nih nikah ya. Sudah nggak bisa lagi nih keluarga perempuan mendesak anak untuk menikahi. Akhirnya subhanallah datang kan, sahib-sahib kan udah datang, nggak ada makanan sama sekali, udah ijab qabul udah selesai apa? Ini makanannya mana? Inti pada puasa kagak? Kata dia. Ya puasa dong, makanya anak nggak nyediain makanan. Anak kalau nyediain makanan, anak termasuk membantu kemaksiatan nanti, kata dia. Subhanallah, orang bakhil ada aja alasannya kan seperti itu. Tapi yang kita pastikan dapat yang sering terjadi kan sebelum berbuka puasa, ada yang menikah kan, subhanallah. Walhasil kenapa sih nggak habis id aja ya? Subhanallah, ini kan berbahaya juga kalau puasa ini. Apalagi anak-anak muda ini kalau menikah itu pas Ramadan, nafsu kan lebih tinggi anak muda. Kalau kai-kai sih mungkin ya masih kayak udahlah maklumin aja lah seperti itu. Cuma anak muda kan syahwat, tersingkap sedikit pakaian dasternya istri kan, khawatirnya langsung nangkram atau waduh, itu yang berbahaya kan. Makanya tidak dianjurkan. Tapi walhasil kalau terjadi juga nih hari ini sebelum tenggelam matahari, ada di antara kita ini yang menikah, yang wajib membayarkan zakat fitri itu istri siapa? Suaminya atau abahnya? Suaminya, karena sudah menjadi pasangan suami istri ketika apa? Ketika Ramadan ada. Tapi kalau malam lebaran dia melakukan akad nikah. Habis sholat maghrib, insya Allah bapak-bapak jangan pulang dulu ya. Di sini ada nih ustadz kita mau menikah misalnya. Siapa ustadznya nggak tahu. Walhasil menikah, terjadi akad nikah. Nah, yang wajib mengeluarkan zakat fitri itu suaminya atau abahnya itu perempuan? Hah? Abahnya perempuan. Kenapa? Iya, dia belum pasangan suami istri ketika Ramadan. Dia baru menjadi pasangan suami istri ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal. Ramadan udah habis. Cuma kita nih baru akad nikah aja udah berantemnya masalah zakat fitri. Khilaf ulama kata dia. Subhanallah, yang bayarkan kan abah. Abah ikam deh, abah ikam tuh yang wajib. Aku kada wajib, takut nih ustadz katanya. Ya kan seperti itu. Tapi kita katakan masa begitu juga ya suami ada, nggak tahu kalau ada juga ya seperti itu. Ya memang tidak wajib. Yang wajib itu adalah abahnya kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini kasus-kasus yang ada yang berkaitan tentang zakatul fitri. Wallahu a'lam bissawab. Ya, 1 sa'. Ukurannya berapa 1 sa' itu? Kalau orang kita ya 3,5 liter itu sudah lebih banget. Untuk 1 sa' itu ya itu 4 mud. 1 mud itu 4 on. Ya, berarti kan 3,5 liter itu sudah masya Allah tuh, sudah dilebihkan. Atau untuk hitungan kilogram berapa? 2,5 kilogram beras kan, seperti itu. Itu juga sudah dilebihkan. Itu batasan minimal. Jika antum misalnya ingin mengeluarkan zakat fitri 1 kuintal boleh nggak? Ya boleh banget kan. Tapi jangan kurang dari 1 sa'. Jangan kurang dari 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Seperti itu. Nah, ini sekedar refresh aja ya, menyegarkan ingatan kita tentang masalah zakat fitri ini. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Siapa yang berhak menerima? Ada khilaf memang. Ada yang mengatakan 8 golongan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Hadis dari kemudian disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 tersebut bahwasannya mustahikut zakat ada 8. Jadi mereka mengatakan bahwasannya zakat yang mustahik zakat mal atau zakat harta, juga mereka yang mustahik zakatul fitri atau zakat fitrah. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Zakat fitri itu cuma 2 golongan. Golongan yang pertama al-fuqara, orang-orang fakir.
Golongan yang kedua adalah al-masakin, orang-orang miskin. Mereka inilah yang berhak menerima zakat fitri kita. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwasanya yang berhak menerima zakat fitri kita cuma dua golongan ini saja, yaitu golongan fakir dan golongan miskin saja. Naam. Taib, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita kan ada penitia zakat di sini. Mengeluarkan zakatul fitri itu kan sunnah 2 hari sebelum Idul Fitri. Dalam riwayat yang lain 3 hari sebelum Idul Fitri. Itu waktu boleh. Waktu sunnahnya pas malam Lebaran sampai menjelang pelaksanaan salat Id. Nah, kita mengumpulkan dari malam pertama, kita udah ngumumkan ya siapa di antara kita yang ingin menyalurkan zakat mal atau zakat fitrinya. Kita sebagai penitia Masjid Al-Faruq siap untuk mendistribusikan dan menyalurkan. Boleh nggak? Sudah kita infokan seperti itu. Kita kumpulkan. Ada teman-teman yang bawa beras ke sini dan seterusnya. Boleh tidak? Atau minta bantuan kita, minta belikan. Boleh tidak? Boleh lah. Kalau nggak repot kita nanti. Yang penting penitiannya ini menyalurkannya kapan? 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri atau pas malam Lebarannya, misalnya waktu sunnahnya, seperti itu. Yang penting kita kan mengumpulkan aja dulu, mengumpulkan. Waktunya tetap kita mengeluarkan sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan apa? Zakatul fitri atau zakat fitrah atau zakat al-at'imah atau zakat makanan. Satu pembahasan lagi, nggak apa-apa ya? Belum ngantuk kan? Nggak apa-apa lah, santai aja ya, seperti itu. Ini hari terakhir lah, insya Allah ya. Semangat lah ya, seperti itu. Takbiran, ini penting. Ini pembahasan takbiran ini Masya Allah ya. Kita hafal takbiran tersebut. Tapi Ustadz boleh nggak sih ditambah-tambah gitu takbiran itu? Nah, ini yang kita akan bahas, fokus kita ke sana. Ada satu firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah. Kita tahu tentang ayat-ayat puasa Ramadan ini berapa ayat sih? Cuma 5 ayat kan? Termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183 sampai ayat 187. Pada ayat 185 Allah Jalla wa Ala menyatakan, walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian mencukupkan bilangan puasa atau mensempurnakan bilangan puasa, dan ketika sudah sempurna hendaknya kalian mengagungkan Allah Jalla wa Ala dengan melakukan takbiran ya, dikarenakan selama 1 bulan full Allah Jalla wa Ala memberikan petunjuk, hidayah dan bimbingannya kepada kita hingga kita sanggup untuk menjalankan ibadah siam dan ibadah-ibadah selama Ramadan ini ya, sebagai wujud apa? Syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kata para ulama, ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika orang sudah selesai menjalankan ibadah siam atau ibadah puasa di bulan Ramadan, maka disyariatkan untuk melakukan takbiran atau mengagungkan Allah Jalla wa Ala dengan takbiran tersebut. Nah, disebutkan kalau berkaitan dengan takbiran Idul Fitri itu cuma 1 hari. Itu tanggal 1 Syawal. Tapi kalau Idul Adha takbirannya terbagi menjadi 2. Ada takbiran yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Yang mutlak itu umum sifatnya, tidak ada kaitannya dengan sholat wajib atau sholat yang 5 waktu. Itu mulainya dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Yang muqayyad itu dari tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya setelah sholat subuh kita mulai melakukan takbiran sampai ayyamut tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Nah, makanya disebutkan dalam satu hadis yang sahih, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrallah. Hari-hari tasyrik itu hari makan, hari minum dan hari berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Maksudnya melantunkan takbiran tersebut. Nah, jadi jumlahnya mutlak dan muqayyad untuk bulan Zulhijjah itu berapa hari? 13 hari. 13 hari. Tapi kalau Idul Fitri cuma 1 hari saja, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan takbiran tersebut, lafadznya, redaksinya, setahu saya itu untuk secara validnya dari Nabi SAW tidak ada. Kita disuruh untuk melakukan takbiran. Yang kita sering baca itu takbiran yang dibaca oleh siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi athar dari sahabat yang mulia
Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbarnya itu boleh 2 kali, boleh 3 kali, nggak ada problem itu, nggak ada masalah ya. Nah itu ya bukan otentik dari Nabi, tapi dari apa? Ijtihadnya Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Kita disuruh takbiran sifatnya umum. Ya, ada takbiran versinya siapa? Abdullah ibnu Abbas. Versinya begini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Pada dengar ya? Ya, pernah dong. Subhanallah, sunnah. Kita di sini berapa tahun sudah? Dari musola nih saya sampai sekarang masjid nih. Tahu-tahu jadi masjid sekarang. 5 tahun ada kali ya nggak ketemu sama antum. Ini sudah dikenal. Cuma kita jarang melantunkan ini. Atau dari Abdullah bin Abbas juga begini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Dari Abdullah bin Abbas ada 2 tuh. Nah, yang paling pendek tuh dari sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi. Takbirannya gimana? Pendek banget. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. That's it, begitu doang. Ya kan? Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, takbiran Salman Al-Farisi itu tadi diriwayatkan dari jalurnya Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf dengan sanad sahih dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Kita lihat komentar-komentar ulama. Di antaranya Al-Imam As-San'ani rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab Subulus Salam, syarah daripada kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram kitabnya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada syarahnya ya, namanya Subulus Salam. Punya siapa? Al-Imam As-San'ani. Beliau mengatakan begini. Penjelasan tentang lafaz dan redaksi takbiran itu sangat banyak dari kalangan ulama. Sangat banyak dari kalangan ulama. Dan itu ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang versi takbiran itu. Ini menunjukkan bahwa perintah bentuk takbiran, redaksinya ya, lafaznya itu, ini masalah yang wasi, masalah yang longgar. Ya. Subhanallah, di samping ayat yang memerintahkan takbiran juga menuntut demikian. Ya, ayat kan tadi pada surah Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan apa? Walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum. Agungkan Allah dengan melakukan takbiran. Umumkan sifatnya, dikuatkan dengan apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi lafaz khusus dari Nabi SAW tidak ada. Itu yang tadi yang sering kita dengar, sering kita ucapkan. Itu yang dibaca oleh siapa? Sahabat siapa? Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Redaksinya dari beliau radhiyallahu an, seperti itu. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, selama isinya itu mengagungkan, memuji Allah Jalla wa ala, apapun lafadznya tidak mengapa yang demikian. Seperti itu. Nah, dikatakan di sini berkaitan dengan takbiran tersebut itu siyagan mukhtalifah. Siyaknya itu lafadz-lafadznya berbeda-beda. Seperti itu. Maka oleh sebab itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, selama di dalamnya itu ada pengagungan kepada Allah, ada pujian kepada Allah, ya, ada pensucian kepada Allah Jalla wa ala, maka tidak mengapa yang demikian. Naam, disebutkan di sini berkaitan dengan masalah takbiran tersebut, berkaitan dengan Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu dengan lafaz redaksi yang sifatnya bermacam-macam. Dikatakan di sini, wa amma siyagu at-takbir fal amru fiha wasi'un wa mahma ya kabbara bihi mimma warada anis salaf fa hasanun. Adapun redaksi dari takbiran tersebut, permasalahan ini sangatlah longgar sekali. Artinya, selama seseorang itu melakukan takbiran sesuai dengan apa yang dilakukan oleh salafun salih, itu bagus tentunya. Tapi bukan berarti kalau sekiranya dia melakukan takbiran yang sifatnya tersebut
yang sudah menjadi kebiasaan itu, bolehkah dia ucapkan lafaz tersebut? Maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan lagi tentang masalah takbiran yang sering dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, in zada faqala, kalau ditambah takbirannya seperti ini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kata Imam Syafi'i, kana hasanan. Maka itu apa? Lebih baik, lebih bagus, pengagungannya luar biasa. Dan dikatakan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, wa fi syarhi sifatun katsiratun. Ya, tata caranya, redaksinya itu sangat banyak sekali, kan seperti itu. Dan dikatakan juga oleh Al-Hafidh ya di dalam kitab Fathul Bari, kata beliau tentang siyak itu, ya memang kita katakan ya beberapa kondisi. Salah satunya yang paling pendek itu dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ya, Salman Al-Farisi mengatakan kabirallah, ucapkanlah takbir, takbiranlah kalian. Gimana contohnya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, kan seperti itu. Nah itu. Nah sekarang pembahasan terakhir sekarang. Boleh enggak Ustaz kalau kita tambah salawat? Ada kan di masjid itu, terutama di Jazirah Al-Arabiyah, itu di ujungnya mereka menambah apa? Bersalawat kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak? Nah, ada dua pendapat di sini. Dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan berkaitan tentang masalah ini, yadullu ala annahu la ba'sa bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbir, faqad jaa fi fatawah fayusannu lil muslimina izharu takbiri wal jahri bihi fa huwa min sya'airi dzalikal yawm wa sifatuhu. Kata Syekh Jibrin, hal itu menunjukkan tidak mengapa yang demikian. Dia menukil dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang kemudian dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Ya, wa ma zada min zikrillah fahasanun. Kalau menambah dari hal yang berkaitan dengan zikir kepada Allah, berkaitan dengan takbiran tadi, maka tidak mengapa dan itu lebih baik. Dari sini kata beliau, tidak mengapa kita di ujungnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Syekh seperti ini, kata beliau contohnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa ta'ala Allah jabbaran qadira, wa sallallahu ala Muhammadin an-nabi wa sallama tasliman kabira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, jadi kesimpulannya berkaitan dengan masalah takbiran ini kita katakan redaksi lafadznya itu berbeda-beda. Memang yang ada athar cuma 3 dari sahabat tadi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Abbas, dan sahabat Salman Al-Farisi. Tapi yang diterangkan tadi dari kalangan para ulama baik yang terdahulu seperti Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi, termasuk juga untuk sekarang ini seperti Syekh Abdullah Jibrin, beliau mengatakan dengan tambahan-tambahan pujian kepada Allah Jalla wa'ala sebagai wujud kita mengagungkan Allah Jalla wa'ala tidak mengapa. Ya, termasuk masalah bersalawat kepada Nabi, meskipun tentang masalah ini ada perbedaan pendapat tentang masalah ya kita menutup dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kira yang berkaitan dengan 2 bingkisan cukup ya, kebanyakan. Sisanya nanti berkaitan dengan dunia aja bingkisannya 6. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya? Pada ingin tidur kan? Apa ada pertanyaan? Baik, silakan. Ya, antum membayarkan dia gitu. Iya. Boleh. Ya, artinya dia muslim. Antum ingin membayarkan. Termasuk saudara-saudara kita kan. Saudara kita kan ada yang Masya Allah dalam kondisi kekayaannya luar biasa. Ada juga dalam kondisi ya keadaannya diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian kitalah yang membayarkan zakat fitri dan zakat fitrahnya. Termasuk kan ada yang sering curhat sama antum. Ya, apa nama antum? Tuh aman man. Karena listrik belum bayar, ini sekolah anak gimana? Maksudnya kan supaya dibantu oleh beliau kan seperti itu. Nah, antum melihat kesian nih orang, subhanallah. Dan beliau melihatnya orang Masya Allah baik. Cuma ya sering jalan sama kita, makanya sering curhat. Kita bayarkan zakat fitrinya atau zakat fitrah. Boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa yang demikian, seperti itu. Makanya kadang kan ada sahib mengatakan, Ustaz, anda bayarkan sudah Ustaz. Jangan, kita masih mampu insya Allah. Antum udah deh, jangan dibayarkan. Khalas, yang apa yang itu kasihkan kepada yang tidak mampu saja. Kan seperti itu. Nah, artinya kalau orang-orang fakir saja setelah menerima zakat fitri dan jumlahnya besar, kemudian dia ingin mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya dan anak istrinya, boleh. Apalagi antum, Masya Allah tabarakallah, antum bilang tenang, untuk antum, anak istri antum, ya, ana udah bayarkan zakat fitrinya. Subhanallah, ternyata dia punya istri 4, anak 20. Mundur antum. Jangan, antum sudah janji mau bayarkan. Seperti itu. Naam. Baik. Ada yang lain? وصلى نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.